diri dan Anda akan menjadi lebih power yang besar. Itulah power of happiness. Ya, selamat malam, salam sehat selalu buat kita semuanya. Ya, di malam hari ini saya ingin berbagi tentang materi training tentang berpikir analisis. Nah, biasanya kita sering ditemukan nih banyak kan, kemungkinan ada yang salah menginterpretasikan apa sih sebenarnya analisis, lalu bedanya apa sih analisis dengan sintesis, lalu sebenarnya analisis itu pola berpikir yang seperti apa. Nah, ini kita akan bahas di sini ya lebih lanjut. Nah, pertanyaan pertama adalah kita tanya dulu nih, apa sih analisis itu? Nah, sebelum kita ke pengertiannya, saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu punya kekuatan yang bisa disingkat menjadi 3H ya. Jadi yang pertama adalah head. Jadi manusia itu memiliki head, artinya adalah otak untuk berpikir. Nah, ini biasanya kalau dalam ranah pendidikan kita sebutnya ranah pendidikannya adalah domain sisi kognitif. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran atau otak berpikir itu adalah ranah kognitif. Sedangkan yang kedua adalah heart. Jadi manusia itu memiliki hati, atau manusia itu memiliki perasaan, biasanya yang disebut dengan emosional. Nah, dari sini ini berarti adalah ranah pembelajaran domain afektif. Hal yang terakhir adalah hand. Hand itu adalah manusia memiliki tangan. Nah, artinya manusia itu bertindak sesuai hati dan pikirannya, atau disebut dengan pembelajaran psikomotor. Nah, kekuatan manusia antara kognitif, afektif, dan psikomotor ini harus saling terintegrasi agar memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, lalu hubungannya apa sih dengan materi training hari ini? Jadi artinya adalah manusia itu memiliki pikiran dan perasaan yang melandasi tindakan. Artinya jika apa yang dipikirkan dan dirasakan itu baik untuk dilakukan, maka tindakannya harus bertindak secepatnya. Artinya kalau pikirannya baik, perasaannya baik, berpola pikir baik, maka tindakannya juga akan baik. Nah, teori di atas ini adalah teori dari Benjamin Bloom yang menciptakan sebuah taksonomi yang namanya taksonomi Bloom. Apa taksonomi Bloom? Nah, taksonomi Bloom ini ditemukan oleh seorang profesor di bidang pendidikan ya. Jadi untuk mempelajari bagaimana sih memberikan pelajaran di pendidikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teori ini dirilis di tahun 1956. Dalam hal ini tujuan pendidikan itu dibagi menjadi beberapa domain. Di setiap domain itu akan dibagi lagi kembali ke dalam bagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Nah, sesuai yang dengan tadi, jadi ranah domain itu ada 3 yang seperti yang saya sudah utarakan. Jadi ranah kognitif itu adalah perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan bagaimana berpikir. Sedangkan kalau ranah afektif itu adalah perilaku yang menekankan pada aspek perasaan, emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Lalu kalau ranah psikomotor itu perilaku yang menekankan kepada aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, berenang, dan mengoperasikan mesin. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara materinya, fokus dalam berpikir analisis ini adalah di ranah kognitif. Jadi bagaimana aspek intelektual dan bagaimana mengasah keterampilan berpikir. Seperti apa sih taksonomi Bloom itu artinya? Nah, ini jadi taksonomi Bloom itu terdapat 6 tingkatan dalam ranah berpikir. Yang pertama adalah knowledge, kedua comparison,
ketiga application, keempat analisis, kelima sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, apa sih pengertian dari masing-masing, lalu tingkatannya seperti apa? Nah, mungkin secara gampang akan dijelaskan di sini ya. Nah, jadi ini rujukan dari Amerika terkait bagaimana mendesain sebuah training and mendevelop sebuah modulnya. Jadi hierarkinya seperti ini. Yang paling bawah itu adalah level taxonomy Bloom, itu sisi knowledge. Nah, sisi knowledge itu adalah mengingat apa yang telah dilihat atau dibaca, atau menceritakan kembali konsep-konsep dasar. Nah, ini adalah sisi knowledge. Sedangkan comprehension, dia sudah mengorganisasikan apa yang telah dipelajari, memahami fakta, menginterpretasikan diagram atau grafik. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi, si application, ini berarti kemampuan berpikirnya atau keterampilan berpikirnya sudah bisa menerapkan teknik dan aturan untuk menyelesaikan masalah, menerapkan konsep-konsep pada situasi baru. Nah, ini dari sisi application. Contoh misalkan kita diberi pelajaran tentang teori ekonomi. Bagaimana sih rumus keuntungan? Nah, misalkan rumus keuntungan adalah total pendapatan dikurangi total biaya, ketemulah yang namanya profit ataupun kerugian di sebuah perusahaan. Nah, itu konsep seperti itu kalau sudah paham bisa diterapkan di situasi yang baru. Nah, di level yang keempat yaitu analisis. Nah, ini kita akan lebih bahas masalah analisis ya. Jadi pengertian atau deskripsi perilakunya adalah mengidentifikasi motif alasan dan penyebabnya, membuat kesimpulan dan menemukan contoh-contoh untuk mendukung penyimpulan secara keseluruhan. Nah, jadi analisis itu lebih kepada problem solving. Jadi berpikir dalam konteks menyelesaikan permasalahan dari apapun yang sudah diaplikasikan. Misalkan kita mengaplikasikan sebuah strategi, dan strateginya tidak mencapai target. Nah, baru itu yang namanya kalau kita cari apa sih penyebab strategi tidak berhasil. Nah, itu adalah kemampuan atau keterampilan berpikir di tingkatan analisis. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi apa? Nah, lebih tinggi lagi itu adalah sintesis. Nah, sintesis itu adalah menghasilkan sesuatu yang baru, semisal sebuah rencana tindakan atau seperangkat prosedur. Nah, jadi kalau sintesis ini menggabungkan antara beberapa proses, lalu dia membuat sebuah kesimpulan yang baru. Nah, ini yang disebut dengan sintesis. Makanya kalau di dunia pendidikan itu S2, tugas akhirnya adalah tesis. Nah, tesis itu asal kata dari sintesis. Nah, jadi paham ya. Jadi kalau kita kuliah sampai S2 itu, nah, anak berpikir yang dituntut di level pendidikan S2 itu adalah sintesis. Nah, yang terakhir di sisi paling tinggi evaluation itu adalah evaluation. Jadi evaluasi itu adalah mengevaluasi, memberikan opini terhadap sebuah isu, menentukan kesesuaian antara gagasan dan solusi permasalahan. Jadi ini sudah melihat semua yang terjadi dan sudah bisa memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi ini helikopter view-nya memang benar-benar sudah di atas ya. Kalau di pendidikan itu biasanya memang sudah evaluasi itu adalah level berpikir di level S3. Makanya penelitian di S3 itu tugas akhir namanya disertasi. Disertasi itu asal kata dari evaluasi. Jadi mengevaluasi sebuah teori yang memungkinkan mengeluarkan sebuah teori yang baru. Nah, dalam konteks ini problem solving, kita akan belajar atau mencoba menjabarkan bagaimana sih tingkat berpikir di level 4, yaitu analisis. Jadi bagaimana teknik problem solving yang bisa diterapkan di berbagai pekerjaan atau situasi yang ditemui di tiap fungsi-fungsi yang berbeda. Nah,
secara singkat saja, jadi saya hari ini akan memberikan 3 metode problem solving ya, dalam artian mengasah untuk bagaimana kita bisa berpikir analisis. Yang pertama adalah metode YY analysis, yang kedua adalah metode Damaik, yang terakhir adalah metode Fishbone. Kita mulai dari yang metode Damaik ya. Jadi metode Damaik ini adalah singkatan DMAIC, itu adalah define, measure, analyze, improve, dan control. Ini adalah metode pemecahan masalah yang membutuhkan yang pertama identifikasi masalah secara cepat. Nah, jadi ini butuh cepat nih. Biasanya biar segera dicapai solusinya. Yang kedua, penemuan sumber dan akar penyebab dari masalah kualitas itu. Nah, ini kebanyakan dipakai di perusahaan ya yang sifatnya manufaktur atau pabrikan di bagian quality control. Nah, yang ketiga adalah pengajuan solusi yang efektif dan efisien. Nah, efektif di dalam artian menyelesaikan masalah yang sudah ada, dan efisien kemungkinan akan mengurangi biaya bisnis proses yang mungkin selama ini setelah dianalisa bisnis prosesnya mungkin ada yang perlu dipangkas, sehingga menyebabkan adanya penghematan biaya. Nah, ini contoh saja. Jadi jika dalam metode Damaik ini melihat penyebab sebuah problem atau masalah, itu yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi. Karena penyebab suatu masalah itu biasanya ada 2 faktor. Yang pertama adalah yang bisa dikendalikan, yang kedua adalah yang tidak bisa dikendalikan. Nah, yang tidak bisa dikendalikan dalam penyebabnya juga terdapat 2 kemungkinan, yang bisa diprediksi sama yang tidak bisa diprediksi. Nah, kalau mau digambarkan mind mapnya seperti apa sih berpikir Damaik ini? Nah, ini adalah contoh mapping berpikir dari metode DMAIC. Nah, jadi akibat misalkan penyebabnya, apakah penyebab tersebut terkendali? Kalau terkendali, oh berarti kita sudah tahu akar penyebabnya, solusinya kita simple, kita bisa menghilangkan akar penyebabnya. Tapi kalau misalkan terkendali itu biasanya dari faktor tadi saya bahas lagi. Terkendali biasanya itu ada dari faktor mungkin secara internal bisnis proses yang ada di dalam organisasi, sehingga akar penyebabnya bisa segera ditemukan, solusinya bisa segera dibuat. Nah, kalau penyebab yang tidak terkendali itu biasanya dari faktor eksternal. Jadi faktor-faktor yang memang tidak diinginkan atau tidak diperhitungkan sebelumnya oleh organisasi, sehingga menyebabkan sebuah masalah. Nah, kalau kita mapping, jadi yang penyebab tidak terkendali itu dibagi 2 lagi sesuai tadi. Jadi ada yang bisa diperkirakan dampak penyebabnya, sehingga kita bisa memberikan kira-kira antisipatifnya seperti apa daftar tindakannya, sehingga faktor yang tidak terkendali yang tidak kita inginkan ini tidak terlalu berdampak buruk terhadap kondisi organisasi yang akan datang. Nah, tapi kalau misalkan penyebab kejadiannya tidak dapat diperkirakan, nah maka solusinya adalah tetap kita harus kembali lagi bahwa semuanya itu datang dan manusia itu hanya berusaha. Seperti contoh kita di wabah COVID-19 ini, kita semuanya tidak menginginkan adanya wabah pandemi ini, dan ini adalah sebuah problem yang tidak terkendali dan mungkin kita tidak bisa perkirakan kejadian sebelumnya, sehingga solusinya tetap ora et labora, yaitu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ini segera berlalu. Nah, kalau diringkas, apa sih aktivitas dari masing-masing define, measurable, dan sebagainya? Nah, kalau define itu berarti adalah identifikasi masalah yang terjadi, berarti antara kesenjangan kondisi yang diharapkan sama yang tidak diharapkan.
Lalu memeasure itu adalah menghitung pengukuran masalah yang terjadi agar mengetahui detail masalah yang terjadi. Nah, jadi harus tetap ada faktor kuantitatifnya ya. Masalah itu kira-kira bisa berdampak besar atau tidak. Yang ketiga adalah analisa, ini yang berpikir analisis, menganalisa penyebab terjadinya masalah setelah diketahui dari pengukuran masalah tersebut. Nah, lalu improve-nya adalah mencari solusi atau sesuatu yang bisa diimprove agar tidak terjadi kembali masalah tersebut. Tentu improve ini kalau di posisi sebagai HRD harus bekerja sama dengan head manager atau head unit sesuai dengan bisnis prosesnya masing-masing ya, atau bisnis proses ownernya masing-masing. Terakhir di metode dynamic ini membuat mekanisme bagaimana pengawasan terhadap solusi agar terus berjalan sesuai dengan rencana. Jadi setelah programnya dibuat, jangan lupa membuat bagaimana mengontrol agar program tersebut memang berjalan dan dampaknya sesuai dengan yang diharapkan, mengatasi masalah yang ada. Nah, itu sekilas metode damai. Kita ke metode selanjutnya. Nah, metode yang kedua adalah metode YY analysis. Nah, ini adalah metode yang sebenarnya simple untuk diterapkan oleh siapapun bisa. Ya, jadi YY analysis itu adalah metode pemecahan masalah yang menggunakan metode pertanyaan mengapa terjadi kepada masalah yang sedang terjadi sampai ditemukan kira-kira akar penyebab masalah yang sebenarnya. Nah, ini contoh ya, bisa YY nya sampai 5 kali. Nah, bagaimana sih penerapan ini? Contoh saja yang mungkin bisa diterapkan. Misal adalah penjualan menurun sebesar 12% dalam kuartal pertama. Lalu pertanyaan mengapa ditanyakan, mengapa penjualan menurun dalam sebesar 12%? Nah, ini jawabannya adalah sebab kita menjual sedikit produk sementara harganya tetap. Ini kira-kira penyebabnya terkendali nggak dari perspektifnya kita atau internal bisnis Anda? Oh iya, misalnya dapat diperkirakan. Nah, pertanyaan yang kedua dari jawaban yang pertama, mengapa kita menjual lebih sedikit produk? Jawabannya adalah sebab biaya untuk iklan berkurang sebesar 20%. Nah, ini dikonfirmasi apakah memang secara budget atau aktual biaya untuk iklan itu berkurang 25%. Jawabannya adalah iya, misalnya. Nah, lalu dijawab lagi mengapa yang ketiga dari hasil jawaban yang kedua. Loh, mengapa biaya untuk iklan berkurang 25%? Jawabannya adalah sebab proposal anggaran yang diminta tidak tepat waktu. Nah, ini kita cross check. Oh, ternyata betul di internal proposal anggarannya yang diminta tidak sesuai tepat waktu. Nah, maka muncul pertanyaan Y keempat dari jawaban Y ketiga. Loh, kenapa proposal anggaran tidak diterima tepat waktu? Nah, jawabannya adalah sebab manajer periklanannya tidak ada. Nah, ini yang membuat ternyata adalah di settingan suatu organisasi adalah manajer periklanan. Jawabannya adalah ya. Lalu pertanyaan terakhir dari jawaban Y keempat, mengapa manajer periklanan tidak ada? Sebab posisi itu tidak ditempati sejak departemen periklanan dibuka 2 bulan yang lalu, dan ternyata memang belum ada. Nah, ini contoh saja ya, walaupun memang jawabannya misalkan kenapa manajer periklanan tidak ada, tetapi kenapa kok pekerjaan yang memang krusial itu dibiarkan saja tidak ada sehingga mengganggu pencapaian penjualan. Nah, banyak faktor ya, ini memang debatable juga di antara organisasi Anda masing-masing secara kultur seperti apa. Dari gambaran kalau di atas, berarti penyebab akar masalah penjualan menurun adalah posisi manajer periklanan belum ditempati, sehingga tindakan yang efektif adalah menempatkan atau mengangkat manajer periklanan agar menempati posisi pada departemen periklanan tersebut. Maka harus segera diisi. Berarti dari pelajaran ini bisa membuktikan bahwa key position dari manajer periklanan itu posisinya sangat penting dari sisi bisnis proses. Nah, itu
contoh dari metode YY analisis. Nah, metode yang terakhir yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail karena metode fishbone ini saya jelaskan gambaran saja. Ini biasanya adalah metode yang diterapkan kepada perusahaan yang secara sistem sudah settle dan memang membagi-bagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan standarnya masing-masing, sehingga di tiap-tiap masalah ini bisa terjadi namun di breakdown seperti tulang ikan, makanya disebut dengan metode fishbone. Jadi untuk mengelompokkan akar penyebab, contoh saja ya di sini ya. Jadi prinsip yang diterapkan kalau dari fishbone itu ada 7M. Harus melihat bagaimana manpowernya, sisi ketersediaan orang, bagaimana mesinnya, bagaimana metode yang diterapkan, bagaimana material yang ada, bagaimana medianya, bagaimana motivasinya, terakhir bagaimana apakah dengan uangnya atau money-nya. Namun ini bisa disesuaikan, tidak harus 7M. Misalkan perusahaan tersebut memang tidak bergerak di bidang manufaktur, tidak punya mesin ya, otomatis faktor mesin bisa dihilangkan sesuai dengan kebutuhan sama standar pola organisasinya seperti apa. Oke, saya rasa itu dulu pembelajaran kita malam ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin bertanya mungkin silahkan tulis di kolom komentar, mungkin biar kita saling belajar juga, karena saya juga mengakui memang ilmu saya juga masih kurang dan perlu belajar dengan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih, saya ucapkan selamat malam, salam sehat buat kita semuanya.